Shalom keluarga damai, puji Tuhan kita dapat berjumpa kembali dalam Samas edisi 5 Oktober 2022. Samas kita kali ini bertemakan doa memindahkan gunung. Sebelum kita merenungkan bersama, mari kita siapkan hati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami datang dan menaikkan syukur kami atas kasih yang bisa kami rasakan dari Tuhan. Di waktu ini kami pun hendak merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus berkarya dan menuntun kami untuk kami bisa mengerti pesan Tuhan yang terselubung di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, bacaan kita pada hari ini terambil dari Markus pasal yang ke-11, ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-14, dan dilanjut di ayat yang ke-20 sampai dengan yang ke-24. Dalam kesempatan ini, saya akan bacakan ayatnya yang ke-20 sampai dengan yang ke-24 demikian. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke laut. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Keluarga damai, dalam cerita di atas, Petrus tampak terkagum dengan apa yang dilihat dengan mata kepalanya. Sebuah pohon ara yang beberapa waktu lalu tidak dijumpai buahnya oleh Tuhan Yesus, kini mengering hingga ke akar-akarnya. Ia ingat betul bahwa Tuhan Yesus waktu itu berkata, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Para murid yang lain juga menyaksikannya pada waktu itu. Setelah Petrus berkata demikian, kemudian Tuhan Yesus meresponnya dengan berkata, "Percayalah kepada Allah." Lalu kemudian memberikan penegasan bahwa barang siapa yang memerintahkan gunung untuk berpindah ke laut, maka gunung itu akan berpindah. Asalkan orang yang berkata itu tidak bimbang hatinya. Apa yang kita dengar ini nampaknya mirip ya dengan kisah tentang Tuhan Yesus ketika ia mengatakan bahwa iman sebesar biji sesawi pun dapat memerintahkan dan memindahkan pohon ke laut. Kemudian Tuhan Yesus melanjutkan katanya, "Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Kali ini saya teringat sesuatu. Saya agak kurang ingat istilah pastinya, tetapi itu seperti tentang sebuah sugesti pikiran bawah sadar. Barangkali keluarga damai pernah mendengarnya juga dalam seminar, video motivasi, atau lain sebagainya. Contoh yang saya dapat itu tentang bagaimana mendapatkan apa yang kita inginkan. Misalnya, saya ingin membeli sebuah mobil baru. Maka yang harus saya lakukan adalah memberikan sugesti pada alam bawah sadar saya, yaitu dengan mendeskripsikan dan mengatakannya dengan sungguh-sungguh setiap hari, bahwa saya akan punya mobil A, misalnya. Kemudian karena tentu beli mobil pasti butuh uang, maka saya juga perlu mengetahui berapa banyak uang yang harus saya miliki. Setelah itu saya akan secara rutin membayangkan diri saya sudah merasakan, memiliki, dan memegang uang itu di tangan saya. Saya harus melakukan itu terus-menerus hingga sampai pada akhirnya itu terwujud. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang melakukan metode itu dan kemudian mereka berhasil. Tapi saya tahu
bahwa di dunia ini ada orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh, percaya dengan sepenuh hati, namun pada akhirnya mereka merasakan kekecewaan karena apa yang diingini ternyata tidak terjadi. Misalnya, ingin masuk kampus A, tapi keterimanya di kampus B. Berdoa untuk bisa kerja di sini, tapi ternyata yang mau menerima di kantor sana. Sudah berdoa dan percaya dengan sepenuh hati bahwa pasti pasangan hidupku ini akan sehat kembali. Namun ternyata itu tidak pernah terjadi. Dan hal lain sebagainya mungkin kita pernah alami juga. Keluarga damai, mungkin ada banyak kekecewaan yang bisa kita alami karena doa dan percaya kita yang tidak terwujud pada akhirnya. Namun kita bisa mengingat kembali tentang sebuah kalimat yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya, yaitu percayalah kepada Allah. Percayalah kepada Allah adalah kalimat yang diucapkan Tuhan Yesus sebelum ia menyampaikan tentang hal memindahkan gunung. Percaya kepada Allah berarti meyakini dan mengimani bahwa segala sesuatu terjadi karena Allah. Bukan semata karena doa-doa yang diamini atau diucapkan dengan sungguh. Dalam surat 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-14 tertulis, "Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya." Gunung emas memang menggiurkan untuk dipindah ke dalam rumah. Tapi apakah itu sesuai dengan kehendak Allah? Kiranya kita dapat memaknai perkataan Tuhan Yesus tentang iman dengan bijaksana. Bukan memanfaatkannya untuk sekedar memenuhi keinginan kita yang fana. Allah punya rencana untuk setiap anaknya. Suatu misi yang lebih berharga dibanding segunung emas dan berbagai harta. Namun seperti yang kita tahu, ada banyak hal yang dapat membuat kita jadi kesulitan untuk melihatnya. Tantangan hidup, kondisi ekonomi, polemik asmara, rumah tangga, keinginan menyenangkan diri, atau orang-orang yang suka merendahkan kita, yang tidak percaya kepada kita, dan hal sebagainya yang membuat kita menjadi bimbang, kehilangan fokus, kehilangan arah, lupa akan misi Tuhan dalam hidup kita. Namun lebih dari itu, kita dapat percaya bahwa kita punya Allah yang mampu memindahkan gunung-gunung itu. Gunung ketakutan, gunung kekhawatiran, gunung kepahitan, gunung keputusasaan, gunung keegoisan, dan gunung-gunung lain yang menghambat misi Allah dalam diri kita. Dapatkah kita melihat itu dalam hidup kita? Mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih untuk setiap hal yang kami terima dan alami dalam hidup. Kami percaya bahwa semuanya akan menjadi sesuai dengan kehendak Allah. Kami mohon berikan kami hikmat untuk bisa memahami dan mengatasi segala gunung yang menghadang kami. Kami yakin dan percaya juga bahwa Allah akan menolong kami memindahkan gunung-gunung yang mencoba menghambat dan melemahkan iman kami. Biarlah Tuhan memampukan kami untuk menjalankan misi Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekian sama kita pada hari ini. Kiranya hikmat Allah menuntun kita dalam berdoa dan mengatasi berbagai gunung tantangan dalam hidup. Tuhan memberkati. Amin.